Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So everybody, sekaligus pengen remind ya soal pergerakan Bitcoin. Di market open hari ini terlihat cukup menarik ya. Di sesi London itu Bitcoin udah make a move ya, udah mulai ada breakout terhadap area resistance yang sekiranya menjadi salah satu kunci resistance yang kita perhatikan. Itu terjadi dari siang tuh ya, starting dari sekitaran jam 11 menuju jam 3 itu udah mulai bagus ya. Setidaknya dia closing di jam 3 itu sekitar 70.700. It means dia breakout dari trend line. Kemudian saya sampaikan juga ya melalui grup Telegram bahwa masih ada satu lagi high point yang semestinya harus di take out, dan so far itu sudah tervalidasi juga, at least pada closing perspektif di jam 3 pagi, di jam 11 malam, kemudian di jam 7 malam, so far udah bagus gitu. Kita udah ngelihat dia udah berhasil create higher high, at least ini bisa dipertimbangkan guys ya, sebagai salah satu perspektif dimana kita ngelihat Bitcoin itu sudah mampu take previous high. Kalaupun nanti harus ada pullback atau retracement, ini bakal jadi potensi higher low-nya. Kalian bisa consider ini sebagai potensi inverted head and shoulders gitu ya, atau ya simply ya merupakan bagian dari koreksinya aja. Jadi technically dia ngebentuk bisa jadi semacam falling wedge ya, bisa aja di sini dia hanya konsolidasi dalam sebuah inside bar dan kemudian dia breakout lagi, meneruskan rally-nya dan mengejar all time high sebelumnya. Dan ini terjadinya mendekati CPI ya di hari Rabu ya. Di hari Rabu nih kalau nggak salah hari Lebaran teman-teman. Jadi ini lagi pada kumpul keluarga malam-malam ya, mungkin sambil pantau ngelihat data juga gitu ya. Kalau pergerakannya fluktuatif ya harus antisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk ya. Sekiranya kemungkinan terburuknya emang apa, Vin? Ya sebenarnya kita nggak ada yang tahu teman-teman. Takutnya aja nih, takutnya malah jadi fake out ya. Takutnya itu doang. Tapi overall dari daily ya, ini menuju closing daily 2 jam lagi ya. Saya masih mantau sampai jam 5 pagi ini teman-teman. Ini kalau misalkan udah valid closing bullish seperti itu ya, menurut saya cukup oke sih. Tinggal bertahan doang udah ya, bertahan di atas previous high point, terutama pada perspektif time frame 4 jam ataupun 1 jam gitu ya. Karena hourly-nya menurut saya punya peranan penting juga untuk mempertahankan momentum di Bitcoin agar buyersnya tetap dominan gitu sekiranya dari sana. Lalu ya potensi target berikutnya 83.000. Ini udah paling istilahnya udah paling mantep lah ya, kelihatan hanya dengan menggunakan Fibonacci extension aja. Kecuali teman-teman pengen pakai Fibo trend based ya, Fibo range extension ya, ini lain lagi ceritanya. Maka potensi target bisa jadi lebih jauh ya. Dan ini 1618-nya aja tuh jaraknya udah di 112.000, which means sangat jauh sekali. Tapi kalau misalkan seandainya teman-teman hanya menggunakan eksternal, kita katakanlah ngambil dari pullback-nya ini ya, seperti ini teman-teman. Ini udah dapat 1618. Kalau mau ditambah lebih apa ya, kalau kita bisa lebih optimis ya, mungkin bisa ditambah 2618 lagi, which means next-nya di 101.000. Udah 2 area itu aja harusnya menjadi potensi next target daripada penguatan Bitcoin ya, setidaknya teman-teman untuk menyambut bull cycle kali inilah ya. Paling nggak 100.000 itu kan udah paling rasional ya, dari segi angka juga udah sangat konservatif menurut saya. Udah terlalu banyak orang yang betting di 100.000, itu bakal jadi angka psikologi ya buat para pelaku pasar juga. Probably sebelum 100.000 udah di take profit. Itu sama kayak orang ngarepin Dogecoin $1, belum nyampe $1 udah di take profit ya, lebih kurang gambarannya kayak gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu teman-teman sekalian apa yang akan terjadi pada next movement-nya. Tapi satu hal yang pasti adalah per kondisi ini saya create video update ya, ini udah pasti kena liquidation-nya tuh banyak ya untuk yang sell short. Makanya saya selalu sampaikan untuk tidak melakukan yang namanya spekulasi entry ya, berharap bahwa ini adalah topnya, ini adalah potensi untuk harga Bitcoin mengalami tahanan dan akhirnya crash ya. Biasanya sebelum halving, pre-halving ya, orang masih menghubungkan dan mengkaitkan dengan kondisi tersebut. Padahal ya kalau buat saya pribadi, as long structure still bullish ya, bahkan kemarin kita udah bahas juga ya, ada probabilitas di sini ABC. Kalau ini breakout berarti harusnya 1, nanti kalau retrace 2, 3, 4 dan 5 ya, nerusin impulsive move-nya naik ke harga yang lebih tinggi. Nah teman-teman sekalian, kalau misalkan kalian aware, bisa nggak Vin misalkan dari sini ngebentuk ascending triangle pattern?
Of course, bisa banget teman-teman. Makanya kalau saya bilang di sini tergantung ya nanti reactionnya gimana, closingnya, kemudian pullbacknya gimana. Kalau pullbacknya slowly bagus ya sebenarnya nggak ada masalah ya. Paling di sini jatuhnya apa yang kayak tadi saya bilang bisa aja ngebentuk inverted head and shoulders. Yaitu satu buah pertimbangan yang kita bisa antisipasi sama-sama. Meanwhile, sementara waktu ya kayak gini dulu teman-teman ya, kita ngelihat, kita nikmatin dulu lah, intinya lagi breakout dari triangle, ya udah kita jangan rusak suasana dulu ya, biarkan dia kalau bisa kasih harapan dulu lah untuk naik dulu ya, minimal per kondisi ini break ya. Ini yang saya suka teman-teman, per malam hari ini menurut saya amazing ya, very very amazing. Why? Bitcoin dominance-nya balik turun, retest terhadap support resistance, Bitcoin-nya bullish, akhirnya apa, altcoins nanjak gokil ya, nanjaknya signifikan. Ada banyak di sini saya lihat yang warnanya sudah hijau-hijau ya teman-teman sekalian. Jadi ini kalau misalkan kita live streaming nih, sebenarnya rencananya tadinya pengen besok ya, tiba-tiba saya baru keinget, oh iya besok kan malam takbiran nih teman-teman, kemungkinan nggak bisa juga karena pasti istilahnya ya kita juga menghargai ya, malam takbiran itu kan istilahnya hari terakhir ya teman-teman ya. Jadi sebelum lebaran ya saya pikir kayaknya kurang wise gitu loh untuk kita live streamingnya di malam takbiran ya kan. Paling nggak mungkin antara Rabu atau Kamis lah jadinya ya, bisa diundur 1 atau 2 hari lagi, but in the end ya selama market sekarang lagi nunjukin performance-nya juga, ya udah biarkan dulu teman-teman sekalian ya, kita coba untuk nikmati dulu suasana, dan teman-teman juga yang mau merayakan istilahnya hari raya ya, lebaran bersama dengan keluarga ya, enjoy dulu lah ya. Itu kira-kira sedikit dari saya. Nah, sedikit informasi tambahan teman-teman, kayaknya money flow udah berpindah ya ke Ethereum. Jadi kalau kita ngeliat Ethereum Bitcoin ini udah bagus sekali. Ethereum udah kondisinya udah mulai breakout ya, dari kita bisa consider ini sebagai trendline atau apapun itu. Yang pasti secara struktur sudah mulai start create higher high. Nah, ini udah bagus harusnya. Kalau Ethereum udah mulai kebagian money flow, harusnya ekosistem Ethereum juga dapat money flow. Kemudian nanti transisinya adalah ke koin-koin big cap. Ya, mudah-mudahan teman-teman kita bisa ngelihat market at least positif dulu ya. Kalau memang suatu saat nanti Bitcoin butuh koreksi, udah itu nanti aja deh ya. Selama bisa dikasih cuan dulu ya, kita manfaatkan dulu ya. Sementara teman-teman seperti itu. Sedikit reminder dari saya, untuk posisi juga teman-teman sekalian nanti menjelang yang namanya kalian lagi acara lebaran ya sama family, sebisa mungkin jangan meninggalkan banyak posisi terbuka, terutama buat kalian yang tradingnya di futures market atau di leverage market ya, futures market lebih tepatnya, atau menggunakan leverage ya. Pastikan risknya terukur sudah sedari awal, minimize resiko kamu karena kamu lagi mau kumpul sama keluarga ya. Buatlah diri kamu memiliki konsentrasi penuh terhadap acara dan pertemuan keluarga itu ya. Jangan malah spending waktu ngeliatin chart bolak-balik, ngeliatin chart, akhirnya konsentrasi kebelah dan kamu bukan trading for living, jatuhnya kamu hidup buat trading gitu loh. Ini nggak ada bedanya sama orang kena adiksi atau sudah ketagihan. Nah, itu satu buah hal yang saya rasa sepatutnya kita lakukan ya, apalagi setelah 1 tahun kan nggak ketemu family ya. Kalau misalkan yang merantau ya sayang banget ya, lebih baik manfaatkan waktu untuk itu. Walaupun ya kita bisa bilang ya misalkan ya setiap tahun ketemu keluarga gitu kan, ini kan cycle ini mungkin tahun ini doang ya, tetap aja teman-teman ya. Saya pikir itu masalah kebijaksanaan masing-masing lah ya. Tapi saya juga nggak mau campur tangan terlalu jauh. Itu sedikit reminder aja. Toh ada baiknya juga teman-teman nggak terlalu banyak open posisi. Apalagi di hari itu ya, di hari Rabu itu ada CPI data. Itu doang sebenarnya concernnya. Selebihnya so far so good ya. Market S&P 500, Nasdaq masih konsolidasi ya. So far so good juga di sana karena US juga hari ini nggak terlalu banyak activity. Jadi mungkin slowing down aja nih marketnya. Ya, at least momentumnya ke Bitcoin, dan Bitcoinnya sudah mulai breakout, which is good ya. Mudah-mudahan dia bisa bertahan. Worst case scenario, kalau memang kita harus ngelihat dia ada pullback, it's okay guys ya. Pullback itu bersifat ya, mudah-mudahan sih ya, bersifat untuk retest atau koreksi gitu. Jadi jatuhnya kalaupun dia pullback harus korektif gitu aja. Kalau misalkan dia katakanlah dia nggak pullback ya, malah terjadi seperti ini, dia breakout lagi, wah ini lebih bagus lagi ya. Udah nggak usah ya, mudah-mudahan all time high kekejar, tapi jangan sampai ada fake outnya. Itu doang sih ya, sedikit input reminder dari saya. Alright, thank you very much guys ya. So far Bitcoin still bullish ya, saya nggak ada komentar apa-apa lagi ya. So far kalau kita masih bullish, kita coba untuk nikmatin, enjoy the movementnya, dan
selama tidak ada fake out ya. Fake out mudah-mudahan Bitcoin valid close dan next day-nya kalaupun ada retestnya bagus gitu ya. Hanya ketahan di level 70.000 mentok, abis itu udah kepantul lagi. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, God bless and enjoy your day guys. Cheers, bye-bye.